Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arsy Rahmatul Fikri dengan nomor induk mahasiswa 200003077. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya selama proses pengenalan lapangan persekolahan tahap kedua. Selamat menyaksikan. Guru merupakan learning manager. Guru memiliki peran dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Apa itu PLP? PLP merupakan kependekan dari pengenalan lapangan persekolahan. PLP berupa kegiatan pengamatan dan pemagangan bagi mahasiswa program pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan di satuan pendidikan. Tujuan dari kegiatan PLP ini untuk memperkuat jati diri calon pendidik dan membentuk kesiapan calon pendidik agar memiliki kemampuan memperagakan kinerja dalam situasi nyata pada kegiatan belajar mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya. PLP tahap 2 ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 hingga tanggal 8 September tahun 2023. PLP tahap kedua ini berlokasi di SMP Negeri 1 Godean. SMP Negeri 1 Godean merupakan salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Sleman yang beralamat di Jalan Jai Sumantoro, nomor 17, Pandean Sidoluhur, Kecamatan Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama kegiatan PLP 2 adalah mengembangkan perangkat pembelajaran berupa media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, modul pembelajaran, dan melakukan praktik mengajar di dalam kelas dengan target 4 kali masuk kelas. Selain itu, kegiatan lainnya yang dilakukan di lingkungan persekolahan seperti piket 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Piket KBM yaitu piket kegiatan belajar mengajar, yaitu mendata presensi peserta didik, dan piket perpustakaan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap pagi dengan sistem giliran dengan teman PLP lainnya. Sebelum melaksanakan praktik mengajar di dalam kelas, mahasiswa harus menyusun perangkat pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran tahap pertama yaitu menganalisis dan merancang perangkat pembelajaran sesuai materi yang diarahkan oleh guru pamong. Materi yang saya dapatkan yaitu materi mengenai teks puisi rakyat pada bab 1, semester ganjil, kelas 7 SMP. Analisis perangkat pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui perangkat pembelajaran yang tepat sesuai kebutuhan pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal. Aspek yang dianalisis meliputi analisis RPP, analisis materi ajar, analisis media ajar, analisis strategi pembelajaran, analisis instrumen evaluasi, dan analisis pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun berupa modul ajar, media pembelajaran dengan media selandia yang didesain semenarik mungkin agar siswa tidak jenuh. Kemudian, lembar kerja peserta didik dan evaluasi pembelajaran berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 butir. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah media pembelajaran PPT interaktif menggunakan media Canva. Setelah perangkat pembelajaran selesai disusun, maka perangkat pembelajaran dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran di dalam kelas. Perangkat pembelajaran yang baik dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Urutan kegiatan pada pembelajaran puisi rakyat kelas 7, semester ganjil bab 1
yaitu yang pertama, peserta didik memahami hakikat puisi rakyat. Yang kedua, peserta didik memahami tujuan puisi rakyat. Yang ketiga, peserta didik memahami ciri-ciri puisi rakyat. Yang keempat, peserta didik memahami jenis-jenis puisi rakyat. Yang kelima, peserta didik memahami pesan yang terkandung dalam puisi rakyat. Yang keenam, peserta didik memahami langkah-langkah menulis puisi rakyat. Dan yang ketujuh, peserta didik mampu menulis puisi rakyat sesuai dengan tema dan amanat yang hendak disampaikan. Pada PLP tahap kedua ini, saya berkesempatan untuk melakukan praktik pembelajaran pada kelas 7C dengan siswa sebanyak 32 anak. Saya diberi arahan oleh guru Pamong untuk melakukan praktik mengajar sebanyak 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran terdiri dari 120 menit, maka 3 jam pelajaran saya memiliki alokasi waktu untuk mengajar sebanyak 120 menit. Pada pertemuan pertama, yang saya lakukan adalah berkenalan dengan peserta didik agar kedepannya lebih mudah untuk menyelami karakteristik mereka. Karena karakteristik setiap peserta didik itu berbeda satu sama lain. Untuk itu kita tidak boleh memukul sama rata karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula. Pokok materi pada pertemuan pertama yaitu mengenai hakikat puisi rakyat. Pembelajaran pada pertemuan kedua yaitu dengan materi menulis puisi rakyat. Peserta didik memahami bagaimana langkah-langkah menulis puisi rakyat. Setelah itu diberikan LKPD untuk membuat puisi rakyat sesuai dengan tema yang mereka inginkan. Setelah peserta didik selesai menulis, kemudian puisi yang mereka buat dipresentasikan di depan kelas dan ditanggapi oleh peserta didik lainnya secara bergiliran. Pada pembelajaran tahap ketiga atau pertemuan ketiga berupa evaluasi. Evaluasi ini dengan soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir. Setiap nomor memiliki level kognitif yang berbeda-beda, mulai dari C5 hingga C1. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Dari hasil analisis nilai evaluasi, rata-rata peserta didik memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Dampak dari pembelajaran puisi rakyat yang saya berikan terhadap kelas 7C, semoga peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dapat memahami nilai-nilai luhur dalam puisi rakyat yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Kesan dan pesan yang saya dapatkan selama masa PLP tahap pertama, walaupun hanya dilaksanakan sebentar yaitu 1 bulan, namun saya mendapatkan banyak hal berharga dari lingkungan persekolahan. Yang pertama, saya bertemu dengan teman-teman baru saya. Yang kedua, melihat berbagai macam karakteristik peserta didik dengan lebih mudah, melihat perbedaan serta latar belakang peserta didik, serta kultur sekolah yang hangat dan menyenangkan. Menjadi seorang guru bukanlah tugas yang mudah. Menjadi guru bukan hanya mendidik dan mentransfer ilmu saja, namun juga harus mengajarkan adab, etika, ketakwaan, dan juga keikhlasan. Loving can hurt, I wanna follow where you go. In the night I lie and look up